丢失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Kau lihat apa? Di wajahku tidak ada uangnya. Cantik. Lain kali kalau lihat harus bayar. Bayar juga tidak apa-apa. Kau catat saja. Nanti aku mencari uang dan membayarnya padamu. Ibu Cinji. Pria ganteng. Aku datang untuk melihat Cian Yu. Iya, baik. Wah, buket bunganya sangat cantik. Seingatku di Kuan Mei ini tidak ada toko bunga. Beli di kota ya? Iya. Bagus, bagus. Oh ya, Cian Yu ada di kamarnya. Sana kau temui saja dia. Baiklah, lanjutkan pekerjaan. Iya. Calon menantu yang baik. Taichu, kenapa kau datang? Aku takut kau bosan sendirian di rumah. Jadi aku datang. Ini bunga untukmu. Terima kasih. Tong Hao, bukankah kau pergi ke Indonesia? Chen Yu tidak membiarkan aku pergi, dia membawaku kembali. Pencari kerja itu agen ilegal. Tong Hao pergi ke sana untuk dijadikan pekerja ilegal. Untung saja aku cepat mengetahuinya. Baguslah kalau tidak apa-apa. Kalian tadi sedang bermain piano ya? Lanjutkanlah. Taichu, terima kasih ya. Berterima kasih untuk apa? Aku tahu kau menyembunyikannya. Tapi uang pembelian piano ini akan kukembalikan sedikit demi sedikit. Tidak, Chen Yu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Bagaimanapun, terima kasih telah memberiku sebuah piano. Aku tidak memberimu piano. Bukan ya? Piano ini kau berikan untukku, kan? Bukan aku yang memberikan pianonya. Hah? Iya. Bukan kau yang memberikannya? Bukan. Kalau begitu siapa? Mungkin orang yang berbaik hati ingin memberimu kejutan. Lanjutkan saja mainnya. Aku tidak bisa memainkannya. Taichu, memainkan satu lagu? Baiklah. Kalau begitu aku mainkan lagu kesukaan ibumu. Iya. Yang kau mainkan itu Canon D Mayor ya? Benar, kau tahu nada ya? Kalau ini? Chopin Fantasy March in C minor. Tong Hao, bagaimana kau bisa tahu? Sepertinya kau paham soal musik.
Tong Hao, antar barang. Chenyu, kau ikut aku. Aku tidak tahu jalan. Kenapa kau begitu bodoh? Kau cukup duduk di depan saja jadi pemandu. Sekalian cari angin. Aku bisa menggendongmu. Tidak perlu. Dengan satu kaki pun, aku juga bisa turun. Taichu, maaf ya. Lain kali saja aku temani kau main piano. Hari ini aku temani dia dulu antar barang. Baiklah. Tunggu sebentar. Kenapa? Jangan bergerak. Tong Hao, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Turunkan. Kakimu terluka. Kau tidak bisa jalan. Pelan-pelan ya. Tong Hao, mau kau bawa kemana Chenyu? Mengantar barang. Sekalian membawa Chenyu keluar. Iya. Aku pergi, Ibu Cinzi. Ih, dasar Tong Hao ini. Kenapa tertawa begitu? Dapat uang ya? Aku juga tidak tahu. Aku merasa bahagia sekali. Lebih bahagia daripada mendapat uang. Tong Hao, aku tidak menyangka kau paham dengan musik. Mungkin sebelumnya aku sering dengar konser musik. Aku rasa tidak. Mungkin dulu kau adalah tukang bersih-bersih tempat konser. Tukang bersih-bersih. Tapi kau ini selalu membuatku terkejut ya. Hah? Aku tinggal beberapa lama di desa nelayan Kuanmei. Pada awalnya, aku merasa tempat ini perlu dibenahi. Tapi setelah itu aku sadar banyak barang yang mengandung unsur budaya dan layak untuk dilindungi. Poin ini akan kujelaskan lebih rinci dalam laporanku. Selain itu, cerita lumba-lumba putih Tiongkok itu kemungkinan benar. Tapi aku belum mengkonfirmasinya. Kalau lumba-lumba putih Tiongkok benar-benar ada, maka itu akan berpengaruh besar pada rencana kita. Akan kukonfirmasi secepatnya. Baiklah. Kakiku sudah sembuh. Chenyu, Tong Hao, coba lihat. Kakiku sudah sembuh. kalau begitu kita bisa mengantar barang bersama kan? Bisa. Bos Tang, surat kesepakatan ini belum kau tanda tangani. Aku tidak bisa menandatanganinya. Terhadap Hotel Kuanmei, aku punya hak prioritas pembelian. Sebelumnya aku pernah bilang, kau bisa membeli saham jaminan di Sunwell. Tapi sekarang sudah jatuh tempo. Aku paham Hotel Kuanmei adalah bisnis turun-menurunmu dan kau sangat menyayanginya. Tapi saat ini, aku ingin kau mengetahui yang sebenarnya. Tanda tangani perjanjian ini. Dengan begini pinjamanmu pada Sunwell bukan cuma dibatalkan, tapi dapat kompensasi tambahan sebesar 2 juta yuan. Bos Tang, walaupun jumlahnya tidak besar, tapi semua itu cukup banyak untukmu. Menurut kontrak pembayaran jaminan sebelumnya, kami berhak atas kontrol penuh Kuanmei. Kami sudah datang 2 kali, Bos Tang. Jika kau bersikeras seperti ini, Sunwell hanya bisa menggunakan pemaksaan. Kalian tidak boleh bertingkah begini. Pendapatan 1.800 yuan, pengeluaran 1.400 yuan, untung 400. Ibu, apa aku boleh minta uang saku? Tidak boleh. Uang saku mah kan sudah berlebih. Kalau aku. Kau juga tidak.
Ibu Cinzi, boleh aku melihat catatan buku keuanganmu? Memangnya kau mengerti? Tong Hao, aku minta tolong orang mencarikan pekerjaan untukmu di Arab Saudi sebagai kuli bangunan. Katanya dalam 1 tahun bisa mendapatkan ratusan ribu yuan. Tempat tinggalnya juga bagus. Kali ini bukan agen gelap. Keponakanku sendiri yang bilang begitu padaku. Dia juga bekerja di sana. Ibu Cinzi, kau begitu tergesa-gesa menyuruhku pergi. Waktu itu Indonesia, sekarang Arab Saudi. Apa kau merasa aku di sini merepotkanmu? Lagi pula, aku sama sekali bukan penipu, iya kan? Tentu saja kau penipu. Kau tidak menipu uang kami, tapi kau ingin menipu Chin Yu. Ibu Cinzi, aku rasa model penghitungan profit buku catatanmu tidak benar. Apa? Selama bertahun-tahun begini cara kau menghitungnya. Modal yang kau hitung tadi hanya harga pembelian. Belum termasuk tenaga kerja, penggunaan air dan listrik, serta sewa rumah. Rumah kami ini adalah milik sendiri. Toko grocer ini juga kami kelola sendiri. Jadi tidak ada biaya tenaga kerja dan juga sewa rumah. Tapi dilihat dari pengertian yang tepat, rumah ini juga memiliki nilai. Walaupun ini tidak menyewa, tapi ada penurunan harga. Kalian sendiri bekerja setiap hari, ada gajinya kan? Karena kalian membutuhkan biaya hidup. Dan semua pengeluaran ini tidak termasuk profit. Apa kau bisa berbicara bahasa manusia? Aku bisa membuat rancangan yang lebih rinci untuk toko ini. Tong Hao benar-benar kompeten ya. Iya, dia sangat berguna. Kalau begitu, bisakah aku tinggal di rumah ini? Tergantung kemampuanmu. Chen Yu! Chen Yu! Sheng, Ini gawat. ada apa? Sunwell mendatangkan sekelompok orang. Orang-orang mereka mempengaruhi dan memaksa Tang menandatangani kontrak. Ayo cepat ikut aku. Apa? Ayo ke sana. Ayo. Cian Yu, hati-hati. Ibu Cinzi, kenapa mereka buru-buru? Sebenarnya ada masalah apa? Di mana, ha? Di atas. Apa yang mereka lakukan pada Tang? Tidak tahu, masih mengobrol di sana. Mereka minta Tang menandatangani kontrak. Aku coba lihat ke dalam. Iya, baik. Iya, hati-hati. Hati-hati ya. Iya. Chin Yu, kenapa kau bisa ke sini? Aku adalah pendukung kuatmu, jangan khawatir. Bos Tang, siapapun yang berani menindasmu, aku akan membuatnya berdiri dan pergi dari sini. Ini adalah... Aku Ye Chien Yu, penjaga Hotel Kuan Mei. Ternyata begitu. Kalau begitu aku pergi ke Hotel Kuan Mei. Apa gunanya kau ke sana? Aku hanya lihat-lihat saja. Terserah kau. Kalian hampir membuat Tang mati. Masih mau bagaimana lagi? Nona, aku rasa kau ini salah paham. Salah paham. Jelas-jelas kalian ingin merebut hotel, Tang. Chin Yu, jangan bicara begitu. Kami tidak pernah memaksanya. Bos Tang terlebih dahulu yang menjaminkan sahamnya di Sunwell untuk menaungi pembayaran sebelumnya. Kami hanya menjalankan isi kontraknya. Kalian jangan banyak-banyak alasan ya. Hotel Kuan Mei adalah rumah Bos Tang, bahkan nyawanya. Bagaimana kalian bisa membongkarnya tanpa hati nurani? Coba kalian kalau berada di posisinya. Jika sekarang aku mau membongkar rumah kalian, apa kalian bisa melepasnya dengan tenang? Maafkan aku, Bos Tang. Apakah kau bisa menjelaskan pada nona ini? Sudahlah, jangan bicara lagi. Maaf, Manajer Van. Direktur Su. Apa aku bisa berbicara berdua saja? Kalau ada sesuatu katakan saja sekarang. Orang-orang di sini adalah utusan Sunwell yang bisa dipercaya.
Aku hanya ingin bicara berdua denganmu. Baiklah. Shinyu, kau tinggal di sini. Tidak bisa, Bos Tang. Aku harus melindungimu. Tenang saja, aku akan menangani masalah ini. Bagaimana? Bos Tang bilang ingin bicara berdua saja dengan Direktur Shu. Toilet? Ruangan apa? Direktur Shu. Membicarakan apa? Lihat. Bos Tang, apa yang ingin kau bicarakan? Asal kau bisa mempertahankan Hotel Kuan Mei, aku bisa membantumu. Membantu apa? Kau pasti tahu berita itu semuanya bohong. GM kalian San Chun Hao tidak keluar negeri. Bos Tang, aku tidak mengerti. GM San keluar negeri. Dengan hotelmu, apa hubungannya? Kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Konsekuensi jika media tahu mengenai kecelakaan GM San. Aku yakin kau lebih paham dariku. Apa yang kau bilang? Kalau kau mengembalikan Hotel Kuan Mei padaku, kita barter. Aku akan tetap menjaga rahasia ini. Jika terbongkar, GM San dari Sunwell Group menghilang karena kecelakaan, berita ini akan tersebar luas. Aku pikir ini akan berpengaruh besar pada saham kalian. Dan aku pikir kalian sangat keberatan. Makanya kalian menutup rapat kabar ini dan mengumumkan bahwa dia keluar negeri. Bos Tang, walaupun demi mempertahankan hotel, kau tidak bisa membuat fakta palsu. Perkataan memang tidak bisa dipercaya. Aku tahu kau ingin bukti. Kebetulan, aku punya buktinya. Yunyi, ayo kita pergi. Kemari. Ayo. Bagaimana, Bos? Iya, Bos. bagaimana? Kau bilang apa Bagaimana, tadi? Bos? Kau bilang apa? Ayo. Ayo.
Cecian, Ada apa? Direktur Su, kami naik mobil duluan. Ada apa, Yuni? sejak keluar tadi, wajahmu terlihat tidak beres. Apa yang dikatakan Tang Sunming padamu? Bos Tang, kau bilang apa padanya? Bos, kau bilang apa? Hah? Aku minta waktu 1 bulan lagi. Baguslah kalau begitu. Bagus. Chen Yu, Kenapa kau datang? San Junhao? iya benar aku. Aku datang mencarimu. Chen Yu, Halo, dia itu siapa? Dia ini sepupu jauhku. Kenapa aku tidak tahu kalau kau juga punya sepupu? Iya, Ya. Chen Yu. Aku kan sudah pernah bertemu semua keluargamu. Cecian, pengembangan Kuan Mei sangat penting bagi kita. Kau tahu itu. Kalau hari ini kita tidak bisa mendapatkannya, selanjutnya kita akan pasif. Aku tahu. Kita harus memberi waktu pada Junhao. Kita bicarakan lagi di mobil. Kakak tampan. Siapa namamu? oh namaku Tong Hao. Tong Hao? Namanya aneh. Diamlah. Kau tidak paham. Asalkan tampan, siapapun namanya tetap bagus. Tahan sedikit. Bagaimana? Mereka bilang akan memberi waktu 1 bulan pada Bos Tang. Baguslah. Kalian sedang lihat apa? Itu mobil siapa? Qian Yu, apa benar dia sepupumu? Iya, benar. Ayo, ikut aku. Kakak tampan. Apa? Begitulah kejadiannya. Kau jangan beritahu pada orang lain ya. Begini saja, panggil Tong Hao kemari. Baik, ya oke. Tapi jangan beritahu orang lain. Sekarang kau bisa memberitahuku apa yang sebenarnya Tang Sunming katakan. Dia tahu Junhao kecelakaan. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tahu yang kau inginkan adalah bukti. Kebetulan, aku punya buktinya. Bukti apa? Aku melihatnya. Kau berada di lokasi kejadian saat itu? Iya. Apa kau yang melakukannya? Apa kau pikir dengan begitu kau bisa mempertahankan hotelmu? Bukan aku yang melakukannya. Aku memang pernah berpikir begitu, tapi akhirnya aku tidak melakukannya. Ini hanya kebetulan. Kalau begitu kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Aku melaporkannya ke polisi. Kalau aku mengatakannya padamu lebih dulu, kau akan mencurigaiku seperti sekarang. Tapi aku ingat mobil itu. Tan Sunming. Kupikir kau adalah orang yang baik.
Tidak kusangka kau menggunakan masalah Chunhao untuk mengancamku. Aku juga tidak mau begini, Direktur Su. Kalau dibalik, kau sekarang di posisiku yang sudah putus asa. Kau akan mengerti apa yang aku rasakan. Baiklah. Aku setuju memberikanmu waktu 1 bulan lagi. Bagaimana Tang Suming bisa seperti itu? Aku juga tidak menyangka. Tapi dia masih termasuk baik. Tapi dia menyakiti hati Chunhao. Kenapa kau menyetujui permintaannya? Karena aku yakin Chunhao masih hidup. Sebelum dia kembali, kita harus melindungi Sunwell. Tapi, jika dia memberitahu kita lebih cepat, mungkin sekarang kita bisa menemukan Chunhao. Yuni. Tentang masalah ini, aku tidak mau Bibi dan Paman mengetahuinya. Bostan, kau mencariku? Bostan, apa kau mengenalku? Oh, tidak. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Qian Yu yang bilang padaku. Kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Iya. Aku tidak ingat kejadian sebelumnya. Tapi aku rasa sekarang sangat baik. Qian Yu, Ibu Qinzi, mereka sangat baik padaku. Kalau begitu, kau tinggal di sini. Kalau kau ada kesulitan, bisa mencariku. Baik, terima kasih Bostan. Kalau begitu aku permisi dulu. Tunggu sebentar. Hah? Ada apa? Apa kau sama sekali tidak penasaran dengan masa lalumu? Oh, kalau kau bilang begitu, sebenarnya pada awalnya aku penasaran. Bahkan aku bingung. Tapi lama-kelamaan, aku semakin mengerti. Masa lalu itu tidaklah penting. Yang penting adalah saat ini. Desa nelayan Kuanmei adalah rumahku. Qian Yu, Ibu Qinzi, dan Seng Ce, mereka adalah keluargaku. Anak muda sepertimu begitu optimis. Benar-benar sulit. Ini semua karena desa nelayan Kuanmei. Sayang sekali, Sunwell akan membongkar desa nelayan Kuanmei. Sudahlah. Kau lanjutkan saja kegiatanmu. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Iya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan cara agar dalam 1 bulan aku bisa mendapatkan 8 juta yuan. Banyak sekali. Mungkin hanya ada satu cara. Memberikan hotel kepada grup pengelola seperti Sunwell. Aku sudah mencari data-datanya. Dia menaungi hotel di region Asia Pasifik dan juga grup yang terbaik. Jadi bisa dibilang dalam segi manajemen hotel, Sunwell merupakan ahli di bidangnya.
Kau ini bicara apa? Hotel Tang akan dibongkar, kau malah bicara atas nama Sunwell. Aku tidak bicara atas nama Sunwell. Aku sudah mengatakan situasi saat ini. Saat aku mencarimu, aku melihat-lihat semua isi hotel. Peralatannya kuno, pelayanannya juga kurang. Hotel ini tidak layak untuk dijalankan. Jika ingin beroperasi lagi, harus direnovasi. Dan ini memakan waktu yang lama. Tang berhutang sangat banyak. Tidak mungkin dalam waktu 1 bulan dia akan mengubah keadaan. Kau ini tahu apa? Hotel Kuan Mei adalah kerja keras Bos Tang seumur hidupnya. Dan juga menyimpan kenangan orang-orang di desa nelayan Kuan Mei. Tapi ini adalah kenyataannya. Jika Bos Tang tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menyerah. Kau tidak memiliki ingatan. Kau sama sekali tidak tahu apa yang kami perjuangkan di sini. Benar. Aku tidak punya ingatan. Tapi aku bisa melihat kenyataan. Aku bisa melihat fakta kemunduran hotel. Sekarang hotel tidak punya waktu, tidak punya modal, tidak punya karyawan handal. Hotel seperti ini tidak layak untuk dijalankan. Bos Tang sudah 5 tahun berhutang banyak pada Sunwell. Ini buktinya. Berarti atau tidak itu urusan kami. Atas dasar apa kau bicara seperti itu? Chen Yu! Chen Yu! Injak pelan-pelan. Kalau tangganya rusak, butuh uang untuk memperbaikinya. Ibu makan bubuk mesiu. Wah, Tonghao, kalian bertengkar ya? Kau pasti sudah tahu mengenai sifat asli Chen Yu. Siapa yang membuat Chin Yu marah? Aku... Lelaki. Sengce, kau belum tidur? Dari tadi kau bolak-balik seperti kue serabi. Bagaimana aku bisa tidur? Oh, maaf. Kau tahu di dunia ini apa hal yang paling susah ditebak? Apa? Pemikiran wanita. Sengce, menurutmu kenapa Chen Yu sangat peduli pada Hotel Kuan Mei? Sejak ibunya meninggal, dia dan ayahnya datang ke pulau ini. Hotel Kuan Mei menjadi rumahnya, tempat dia dibesarkan. Oh. Orang-orang yang tidak punya ingatan sepertiku mungkin sulit untuk merasakannya. Nah sekarang, menurutmu apa yang paling berharga? Yang paling berharga... Coba kau bayangkan, kalau Taichu merebut Chen Yu darimu, apa kau bersedia? Kau tidak mau menyerahkan Chen Yu, sama seperti Chen Yu tidak mau menyerahkan Hotel Kuan Mei. Oh, ternyata begitu. IQ lelaki dalam hal cinta benar-benar di bawah standar. Benar-benar membuat orang khawatir. Chen Yu, Ye Sengce, cepat turun, sarapan. Ayo cepat. Gawat-gawat. Tonghao menghilang. Menghilang? Hari ini Tonghao bangun 1 jam lebih awal. Setelah aku bangun, aku tidak melihatnya. Dia berjanji akan tinggal di sini. Ayo makan.
Kalau ingin menjalankan hotel dengan baik, kalian harus memiliki pelayanan dan lingkungan yang baik. Kalian punya? Punya. Tidak punya. Punya atau tidak? Tidak punya. Pelayanan, harganya di dunia ini mungkin paling tinggi, mungkin juga paling rendah. Pertama-tama, dalam pelayanan, penampilan adalah penghormatan pada tamu yang paling dasar. Dan juga, kebersihan dan kerapian lingkungan merupakan hal yang paling mendasar. Sudah. Bukankah kalian ingin menyelamatkan Hotel Kuan Mei? Kalau begitu ayo. Kita mulai. Apa yang kalian lakukan? Cian Yu, sudah kuduga kau datang. Sepupumu pagi-pagi membangunkan kami dan menyuruh kami untuk melakukan semua ini. Apa benar dia datang untuk membantu kami? Bukan untuk menghukum kami, kan? Cian Yu, sampai sekarang aku juga belum sepenuhnya bangun. Kami bekerja sebanyak ini apa ada gunanya? Sepertinya benar-benar berbeda. Jadi sangat terang. Wah, Tong Hao mengaturnya sedikit, tapi perubahannya besar. Benar-benar ajaib. Baiklah, kalian boleh istirahat. Iya. 10 menit kemudian lanjut lagi. Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang menyelamatkan Hotel Kuan Mei. Katanya mau menyerahkan ini pada Sunwell untuk dikelola. Ini adalah tempatmu dibesarkan. Di sini banyak sekali kenangan yang indah. Jadi, aku ingin menjaganya bersama denganmu. Selamat datang. Ada apa ini? Silakan masuk. Ada apa ini? Hah? Hari ini ada inspeksi dari bagian kebersihan ya? Kenapa aku tidak diberitahu? Begini, Bos. Tong Hao menyuruh kami melakukannya supaya hotel ini bisa lebih hidup. Bos, sudah lama aku tidak melihat sinar matahari yang terang masuk ke jendela. Tong Hao, Ya, kau yang membuat mereka mengerjakan semua ini. Tong Hao bermaksud baik. Dia bilang akan menjaga Hotel Kuan Mei bersama kita. Bos Tang, statistik keuangan Hotel Kuan Mei 3 tahun ini sudah aku lihat. Bagus kalau sudah dilihat. Apa? Siapa yang memperlihatkannya padamu? Feng Chiao. Setiap kali kau bertemu pria tampan, kau langsung goyah. Rahasia bisnis bagaimana bisa diberitahu ke orang lain? Siapa yang tidak tahu Hotel Kuan Mei tiap bulan merugi puluhan ribu yuan. Ini rahasia umum. Beberapa bulan ini selain Lala, tidak ada lagi yang masuk. Ada aku. Dan aku bukan lalat. Bos Tang, kalau kau ingin mengubah Hotel Kuan Mei, menurutku kau harus memperhatikan pola pikirmu.
Sekarang kerugian Hotel Kuan Mei semakin parah. Sebenarnya alasan dasarnya adalah kau tidak mengembangkan manajemen kualitas total. Apa maksudnya? Apa? Manajemen kualitas total. Tidak ada manajemen kualitas total. Juga tidak ada sistem pelacakan kepuasan pelanggan. Terlebih lagi, tidak ada perencanaan bisnis terpadu. Jadi bisa dibilang kalian sama sekali tidak mengetahui indeks penetrasi pasar Hotel Kuan Mei. Hotel Kuan Mei memerlukan manajemen sistem komprehensif. Bos Tang, kau bisa lihat rasio komentar jelek Hotel Kuan Mei di website Matuan. Pondasi dasar hotel adalah kesan yang dirasakan pelanggan. Hotel yang tidak ada kesan dari pelanggan hanya akan membuat reputasi buruk. Aku rasa jika ingin mengubah hotel, ubah dulu diri kalian sendiri. Dimulai dari pola pikir. Walaupun Hotel Kuan Mei sebutannya hotel, tapi sama sekali tidak memiliki kemampuan dan dasar manajemen hotel. Aku sarankan Hotel Kuan Mei berganti nama menjadi Penginapan Kuan Mei, yang lebih mengarah kepada wisma tamu. Benar, aku juga merasa begitu. Untuk lebih spesifik, bisa mengacu pada Cyrus Garden Hotel di Antalya dan Sunshine Sea View di Jakarta. Tidak. Aku rasa tidak bisa. Para tamu pergi ke Cyrus Garden Hotel demi melihat kota tua Kalaichi, menikmati jalan-jalan di kota tepi laut. Dan Sunshine Sea View cenderung mengarah ke Hotel Bintang 5. Benar. Tapi Cyrus Garden Hotel juga mengarah ke pemandangan laut, kan? Dan ide pelayanan Sunshine Sea View adalah yang paling masuk akal. Aku pikir yang paling layak untuk dijadikan referensi, West Meadow. Sudahlah, apa kalian bisa bicara bahasa manusia? Iya. Jin Yu, bagaimana aku bisa punya sepupu seperti dia? Tentu saja. Ayo ikut aku. Tong Hao, apa profesimu sebelumnya? Aku juga tidak tahu. Tadi aku tidak tahu kenapa ada banyak ide yang kuucapkan tanpa berpikir. Halo, kau benar-benar hebat ya. Itu hanya hobiku. Sepertinya kau menguasai perhotelan. Kau ini benar-benar rumit. Profesimu sebenarnya apa? Walaupun aku juga tidak paham apa yang kau katakan. Mungkin pekerjaanku di masa lalu ada kaitannya dengan manajemen hotel. Oh, maaf ya. Tadi malam tidak seharusnya aku marah padamu. Tidak apa-apa. Karena kau, aku jadi mengerti. Kita harus berusaha demi orang dan sesuatu yang kita sayangi. Taichu, kau kan sudah pergi ke banyak negara. Tapi kenapa mau tinggal lama di Hotel Kuan Mei yang kecil ini dan membantu kami mengubah hotel? Karena ini adalah tempat yang layak untuk diperbaiki.